Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia. Hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran tentang kisah Perang Badar dan Uhud. Ayat-ayat yang akan kita bahas adalah ayat 121 sampai dengan 129 tentang sabar dan tawakal kepada Allah, pangkal kemenangan. Ayat-ayat tersebut membahas tentang Perang Badar dan Perang Uhud. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Ingatlah ketika engkau, Nabi Muhammad, berangkat pada pagi hari, meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang mukmin pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada ayat ini, Allah mengingatkan umat Islam akan kisah perang Uhud. Dan ingatlah ketika engkau, wahai Nabi Muhammad, berangkat pada pagi hari Jumat, meninggalkan keluargamu, yaitu istrimu Aisyah, untuk mengatur strategi perang. Dan pada hari Sabtu, kamu menempatkan orang-orang beriman pada pos-pos strategis untuk pertempuran. Allah Maha mendengar pembicaraan, lagi Maha mengetahui isi hati semua orang. Renungkanlah, wahai Nabi, ketika kamu bertolak dari rumah keluargamu menuju suatu tempat di Uhud dengan maksud menempatkan orang-orang mukmin di pos-pos peperangan. Allah Maha mendengar perkataan dan Maha mengetahui niat kamu sekalian. Ingatlah ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ketika itu, ada dua golongan dari pihak kamu, yakni Bani Salamah dari suku Hadraj dan Bani Harisha dari suku Aus, ingin mundur dan membatalkan niatnya untuk ikut berperang karena takut mati. Setelah mengetahui orang-orang munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay yang jumlahnya sepertiga dari pasukan Islam telah batal berangkat berperang, padahal Allah adalah penolong mereka, yaitu kedua suku tersebut. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal, tidak mengandalkan jumlah prajurit dan perlengkapan perang. Pada saat terdetik dalam benak dua golongan orang-orang mukmin bahwa mereka akan kalah dan ingin mundur, Allah sebagai penolong menjaga mereka hingga menjadi tetap teguh meneruskan peperangan. Maka hendaknya orang-orang mukmin dapat memetik pelajaran dari peristiwa itu dan hendaknya mereka berserah diri pada Allah agar Dia menolong mereka. Sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang lemah. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Kejadian dalam perang Uhud membuat sebagian orang mukmin ragu akan kepastian pertolongan Allah. Oleh karena itu, Allah meyakinkan mereka dan menegaskan bahwasanya sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Padahal ketika itu kamu dalam keadaan lemah karena jumlah kamu sedikit dan perlengkapan perang kamu sangat sederhana. Karena kamu meyakini datangnya pertolongan Allah, maka kamu mendapat kemenangan. Karena itu,
bertakwalah kepada Allah dalam segala urusan, agar dengannya kamu mensyukuri semua anugerahnya. Allah telah mengingatkan orang-orang mukmin akan karunia kemenangan pada Perang Badar saat mereka sama-sama tabah. Dia menegaskan bahwa pada saat itu dia memenangkan mereka walaupun jumlah dan persiapan mereka sedikit. Kemudian dia meminta mereka menaatinya sebagai rasa syukur atas karunia ini. Ingatlah ketika engkau, Nabi Muhammad, mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu bahwa Tuhanmu membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ayat ini menggambarkan upaya Rasulullah sebagai pemimpin untuk menyemangati umat Islam yang akan ikut Perang Uhud. Ingatlah ketika engkau, wahai Nabi Muhammad, mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan bantuan yang tidak tampak, yaitu 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Dan datanglah kemenangan pada saat Rasulullah berkata kepada orang-orang yang beriman, tidakkah cukup menenangkan hati kamu sekalian pertolongan Allah yang berupa pengiriman 3.000 malaikat untuk menguatkan kamu sekalian? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa, lalu mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ya, cukup. Meskipun jumlah tersebut sudah cukup, tetapi jika kamu bersabar menghadapi lawan dan bertakwa dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, ketika mereka orang-orang kafir datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang tampak berupa 5.000 malaikat yang memakai tanda, yaitu malaikat yang akan terlibat langsung dalam peperangan sesuai cara dan ketentuan Allah. Para malaikat tersebut digambarkan seperti para pemberani dalam peperangan yang lazimnya menggunakan tanda-tanda khusus. Ya, cukup. Bahkan bila kalian sama-sama bertahan dalam peperangan dan istiqomah dalam ketakwaan, kemudian musuh-musuh datang pada saat itu juga, niscaya Allah akan menambah bantuannya menjadi 5.000 malaikat. Allah tidak menjadikannya pertolongan itu kecuali hanya sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang karenanya. Tidak ada kemenangan selain dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan Allah tidak menjadikannya, yakni pemberian bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Maha bijaksana dalam setiap anugerahnya, baik berupa kemenangan maupun kekalahan. Ayat ini menegaskan bahwa kemenangan itu datang dari Allah dan atas kehendaknya dengan perantaraan malaikat yang diturunkan Allah untuk membantu mereka. Bantuan akan diberikan jika manusia bertakwa kepada Allah dan bersabar dalam ketakwaan tersebut. Allah tidak mengirimkan malaikat seperti itu kecuali untuk memberikan kabar gembira tentang kemenangan dan untuk menenangkan hati kamu semua. Dan suatu kemenangan tidak akan datang kecuali dari Allah
yang maha perkasa, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan mengatur urusan hamba-hambanya yang beriman. Hal itu dilakukan untuk membinasakan segolongan orang yang kufur atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun. Pertolongan dan bantuan Allah kepada kamu dalam perang Badar adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir dengan terbunuhnya 70 pemimpin mereka, antara lain Abu Jahal, atau untuk menjadikan mereka hina dengan tertawannya 70 personel mereka selain yang terbunuh, sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun dari yang mereka harapkan, yaitu menghancurkan Islam dan membunuh Nabi Muhammad. Juga sungguh, Dia telah memenangkan kamu sekalian untuk menghancurkan segolongan orang kafir dengan dibunuh atau dihinakan dengan kekalahan dan kedinaan, hingga mundur dari peperangan dengan kekalahan. Hal itu sama sekali bukan menjadi urusanmu, Nabi Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Kejadian yang menimpa umat Islam dalam perang Uhud membuat Nabi sangat terpukul. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, gugur, dibelah perutnya dan dikeluarkan hatinya, lalu dikunyah oleh Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Rasulullah juga terluka, gigi taringnya patah dan wajahnya berlumuran darah. Rasulullah lalu berdoa kepada Allah agar menghukum sebagian orang kafir. Maka Allah menegaskan bahwa hal itu bukan menjadi urusanmu, Nabi Muhammad. Apakah Allah berkehendak mengilhamkan penyesalan bagi mereka, lalu mereka bertobat, dan Allah menerima tobat mereka, atau mengazabnya atas kekafiran dan kejahatan mereka, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim yang pantas mendapatkan azab. Kamu tidak mempunyai kewenangan apa-apa dalam urusan manusia. Semua itu adalah urusan Allah. Dia bebas memberi ampunan kepada mereka karena mereka adalah orang-orang mukmin. Sebaliknya, Dia juga bebas menyiksa mereka dengan mematikan, menimpakan kehinaan, atau menyiksanya di hari kiamat. Yang disebut terakhir itu karena mereka adalah orang-orang yang lalim. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Segala urusan haruslah dikembalikan kepada Allah, karena milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni dosa dan merahmati siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki, yang memang wajar diazab karena perbuatan jahat mereka. Dan Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertobat dan Maha Penyayang dengan memaafkan dosa orang yang bertobat kepadanya. Sungguh, hanya wewenang Allah lah penciptaan dan penguasaan segala yang ada di langit dan bumi. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, mengampuni atau menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki. Walaupun demikian, ampunannya jauh lebih dekat dan kasih sayangnya jauh lebih dapat diharapkan. Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.